Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Menyikapi dinamika politik hari ini yang para penjual HAM dan penculik ini benar-benar sangat meresahkan bagi kami para relawan Pak Prabowo. Jujur, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat lucu bagi kita menanggapi ini. Tapi kalau dibiarkan, ini sangat mengganggu kami. Padahal kalau dia sadari, kalau memang Pak Prabowo itu mempunyai kasus HAM atau penculikan, ya lakukan aja proses hukumnya. Tanyakan dengan nama Bu Mega juga yang telah mengambil Pak Prabowo menjadi wakilnya waktu di tahun 2009. Terus tanyakan juga kepada Pak Jokowi, kenapa Pak Prabowo menjadi Menhan. Ini aneh bagi mereka ini. Kita lagi berpikir tentang persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi mereka selalu membangun kebencian, membangun narasi-narasi yang membuat kita mau dipancing-pancing. Bukan kita tidak takut, bukan karena kita takut, enggak, kita malah tidak takut. Tapi persoalan mereka adalah kenapa kalian selalu setiap 5 tahun kalau Pak Prabowo nongol untuk capres selalu sibuk bahas itu gitu. Coba dipikirin lah pakai otak mereka lah. Jangan bodohi masyarakat dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau saya lihat ini kegagalan Pak Ganjar untuk mengingatkan para relawan-relawannya atau para influencer-influencernya untuk selalu jangan membangun hoax atau membangun kebencian. Saya yakin kalau Mbak Puan yang maju tidak ada seperti ini. Saya yakin. Karena Mbak Puan sangat menghargai Pak Prabowo dan sebaliknya Pak Prabowo juga sangat menghargai Mbak Puan. Tapi kalau yang diusung Ganjar saya juga bingung nih jadi kayak begini. Dan jujur saya ke Prabowo pun karena kita tidak sepakat. Karena bukan Mbak Puan yang diusung. Dan ini bukan persoalan tidak tegak lurus, bukan. Ini adalah komitmen saya menghargai Mbak Puan. Saya loyalis sama Mbak Puan dan saya tidak mau berkhianat dengan Mbak Puan. Jelas statement saya jelas kenapa saya mendukung Pak Prabowo. Karena kita punya mindset yang sama bicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini. Tapi kalau para relawan-relawan ini terus influencer ini selalu bicara tentang HAM dan penculikan, ya sudah proses hukum aja kalau berani mereka gitu. Jangan bikin narasi-narasi menyesatkan terus gitu. Kalau memang ada bukti silakan gitu. Kasian masyarakat dibodoh-bodohi terus seperti ini. Jujur ini sangat menguntungkan Pak Prabowo sebenarnya dengan kita diam tidak melayani gitu. Karena kan masyarakat sadar selama ini mereka dibodoh-bodohi oleh kelompok-kelompok ini gitu. Kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku penjual HAM, ngaku-ngaku penculikan gitu. Padahal posisi mereka waktu itu di mana? Waktu 98 gitu. Emang mereka hebat yang bicara-bicara itu sebagai 98? Nggak ada hebatnya, di mata saya itu biasa aja, semuanya sama gitu loh. Jadi mohonlah jangan mancing-mancing lah. Kalau memang nggak ada prosesnya itu silakan lakukan gitu. Jangan bodoh-bodohi rakyat. Wajar Saudara Noel kalau seandainya ini terus dikembangkan dia akan pakai proses hukum, wajar karena fitnah timbulnya, pencemaran nama baik. Tapi kalau memang benar ya lakukan dong, ada proses hukum, ini kan negara hukum. Jangan bodoh-bodohi masyarakat terus. Emang mereka aja yang mengerti tentang ini kan? Enggak.
Bicara sejarah 98 saya paham kok. Kita tahu kok. Tapi lah hebatnya Pak Prabowo. Dia korbankan diri sendiri. Padahal semuanya terlibat waktu itu. Sudahlah, saya minta, mohon kita bicara pemilu 2024 ini, bagaimana tuh pemilu ini damai. Mari kita bicara persatuan, mari kita bicara kesatuan bangsa, supaya benih-benih perpecahan itu tidak terjadi. Apalagi nanti kalau seandainya ternyata Gerindra dan PDIP berkoalisi, malu gak tuh orang-orang gitu yang selama ini nyerang Pak Prabowo? Masih ada waktu, semua politik masih memungkinkan. Tiba-tiba Gerindra dan PDIP berkoalisi, mau ngomong apa mereka? Di mana muka malu mereka itu kalau seandainya itu terjadi? Dan Pak Ganjar harusnya mengingatkan oleh mereka, jangan biarkan influencer-influencernya itu membangun narasi kebencian terus. Kan PDIP kan selalu punya slogan persatuan, kegotong royongan. Kok mereka senang banget seperti ini, sabar 5 tahun sekali bicara seperti ini terus. Tapi tidak pernah diproses. Lupa sendirinya lagi gitu loh. Hanya mau cari panggung doang gitu. Ya, jadi demikian buat teman-teman sebelah, kawan-kawan saya juga. Kalau memang itu terbukti silakan diproses hukum. Tapi kalau tidak, janganlah bernarasi seperti itu. Kita juga pelaku sejarah, bos. Kita juga paham itu politik itu gitu. Jangan dimain-mainkan lah yang kayak gini-ginian lah. Kasihan masyarakat. Mari kita bicara tentang persatuan bangsa ini agar benih-benih perpecahan itu tidak terjadi. Jangan hanya gara-gara presiden kita pada ribut, masyarakat diadu domba seperti kayak gini-ginian gitu. Ayo kita bicara gagasan, ayo kita bicara program, ayo kita bicara ide, bagaimana bangsa ini mau ke depannya. Jangan lagi kita bicara yang tidak substansial, janganlah. Kalau memang itu menurut mereka substansial, memang penting, ya sudah lakukan proses itu. Dan itu urutannya pasti panjang, pasti akan melibatkan Bu Mega di tahun 2009 sebagai wakilnya, Bu Mega nyapres, Pak Prabowo wakilnya. Belum lagi kita melibatkan Pak Jokowi, belum melibatkan KPU yang mengizinkan. Panjang itu urutannya gitu. Jadi hentikanlah narasi-narasi itu. Biar kita sama-sama bermain politik itu juga damai, tenang, nggak perlu lagi yang kayak gitu-gituan gitu. Malah kita bicara visi misi, bicara program, bicara bagaimana bangsa ini mau ke depan gitu. Paling itu sih harapan saya kepada teman-teman, biar kita menghadapi pemilu 2024 ini sejuk, damai, tenang, masyarakat juga tidak keprovokasi dengan berita-berita yang penuh fitnah, penuh hoax gitu. Oke, demikian statement saya tentang menyikapi teman-teman para pedagang-pedagang yang selalu menyerang Pak Prabowo, HAM dan penculikan. Salam Pancasila.